Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2 ini kita sudah memasuki bab 7, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun pada video kali ini kita akan membahas kubus dan balok dulu ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu terdiri dari sudut. Ada berapa sudut pada sebuah kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian perhatikan titik-titik yang berwarna itu ya. Itu yang dinamakan dengan sudut. Jadi sudut pada sebuah kubus ada 8. Ya, unsur pada sebuah kubus itu adalah rusuk. Yang mana yang disebut rusuk? Kita lihat ya, di bawah ada 4. Kemudian di pinggir yang berdiri itu ada sebanyak 4 lagi, dan di atas ada 4. Jadi totalnya ada berapa? Iya betul, totalnya adalah 12 rusuk. Paham ya untuk rusuk? Nah, yang selanjutnya adalah sisi. Sisi merupakan unsur dari sebuah kubus ya. Sisi itu yang di belakang, yang warna-warni itu tuh depan, sisi atas dan bawah. Oke, ada berapa sisi? Ada 6. Kalian perhatiin warna-warnanya ya. Oke, selanjutnya adalah diagonal bidang. Coba kita perhatikan. Berarti diagonal bidang itu yang ada pada bidangnya ya. Bidang itu apa, Bu? Itu yang ada di sisi-sisinya. Yang pertama berarti yang di bawah. Itu yang warna merah. Ada berapa? Ada 2, betul. Kemudian yang di atasnya juga 2. Totalnya jadi 4. Kemudian yang di sisi kanan yang warna biru tuh ada 2 juga. Kemudian sisi kirinya ada 2, jadi 8 totalnya. Yang mana lagi nih yang belum? Yang depan dan yang belakang ya. Ditambah 4, 2 dan 2 lagi. Jadi totalnya ada 12 diagonal bidang. Adalah diagonal ruang. Yang mana yang diagonal ruang? Berarti yang ada di dalam ruangan yang berseberangan tuh ada 1. Kemudian kita lihat lagi dari pojok satunya lagi 2, 3, dan 4. Jadi total diagonal ruang ada 4. Paham ya? Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal berarti bidangnya yang didiagonalkan ya. Contohnya perhatiin itu ya, 1 yang dari atas, kemudian itu 2, lalu yang dari atas lagi 3. Nah, ditarik dari situ ke situ berarti 4. Kemudian yang di tengah-tengah itu 5. Dan yang terakhir 6 yang warna ungu. Kebayang ya bidang diagonal? Baik. Kemudian rumus dari kubus sendiri itu adalah, rumus yang pertama kita akan menghitung luas permukaan. Ada berapa sisi tadi dalam unsur sebuah kubus? Ada 6 sisi kan ya. Jadi 6 kali luas sisi. Luas sisi kan rumusnya sisi kali sisi. Di sini jumlah sisinya ada 6, jadi tinggal 6 dikali S kuadrat. Kebayang ya? Yang kedua adalah rumus volume atau isi ya, yaitu S pangkat 3, S kali S kali S. Nah, untuk diagonal bidang, kita cari dari rumus Pythagoras kemarin yang sudah dipelajari ya, yaitu S dikali akar 2. Ada juga diagonal ruang juga sama, S akar 3. Nah, yang terakhir adalah kerangka. Kerangka itu yang di pinggir-pinggirnya yang rusuk itu. Kerangkanya tadi ada 12 kan, jadi tinggal 12 kali rusuk. Rusuk itu biasa disebut dengan S juga ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Kita akan menghitung panjang kerangka ya. Di sini ada sebuah kubus. Kubus dengan sisi-sisi rusuknya itu adalah 5 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus tersebut. Yang pertama kita lihat ya, rusuknya ada 12 kan. Nah, dikali sisi. Sisinya itu tadi berapa? 5 cm. Kita tinggal dikalikan saja, 12 dikali 5 cm hasilnya adalah 60 cm. Jadi minimal kawat yang diperlukan adalah sepanjang 60 cm. Paham ya? Contoh soal yang kedua, kita akan menghitung diagonal bidang. Nah, di sini kubus ini yang diketahuinya diagonal bidang atau diagonal sisinya adalah akar 18 cm.
Hitung panjang rusuk kubus tersebut. Kita akan menghitung panjang rusuknya nih. Cara jawabnya adalah, misalnya diagonal bidang sama dengan rumusnya kan S akar 2 ya. Jadi nanti kita tinggal tulis aja. Tadi diagonal bidangnya sudah ketemu nih 18. Berarti 18 sama dengan S akar 2. 18 ini kalau misalnya mau dikeluarin akarnya atau disederhanakan, tinggal 9 dikali 2 ya, sama dengan S akar 2. Baik, ini di akar 9-nya itu kan bisa dikeluarkan ya. 9-nya itu hasil dari 3 kali 3. Berarti 3. Nah, yang 2-nya akar 2-nya itu udah nggak bisa disederhanain. Jadi tinggal 3 akar 2. Lihat di sini akar 2-nya. Sama kan? Jadi yang tersisa adalah S sama dengan 3 cm. Jadi rusuknya adalah 3 cm. Nah, untuk soal nomor 3, di sini kan kita sudah diketahui panjang diagonal ruangnya itu adalah akar 75 cm dari sebuah kubus ya. Kita akan mencari panjang rusuk kubusnya. Rumusnya adalah DR sama dengan S akar 3. Caranya sama kayak yang tadi untuk menghitung diagonal bidang. Kalian kerjain ya. Selanjutnya yaitu menghitung luas bidang diagonal. Kalau bidang diagonal itu kan yang di tengah itu tuh yang kotak ya. Berarti kita harus menghitung luasnya karena itu akan berbentuk persegi panjang kalau di dalam sebuah kubus. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu nih panjang EC-nya. EC-nya kan itu adalah diagonal ruang. Oke. Diagonal ruangnya itu 108 akar 108 cm. Berarti kita cari sisinya. Caranya kayak tadi, contoh yang tadi 108 itu kan hasilnya dari 36 dikali 3 sama dengan S akar 3. 36-nya kita keluarkan jadi 6 akar 3. S akar 3. Akar 3-nya sama. Jadi S-nya sama dengan 6 cm. Udah ketemu nih, sisinya adalah 6 cm. Selanjutnya berarti kita tinggal cari yang AC-nya ini nih, AC. Oke, panjang AC-nya berapa? AC-nya itu sama dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 itu dari mana? Dari rumusnya itu. Kan sisinya 6 akar 2. Kan rumusnya S dikali akar 2 ya. Nah, jadi luasnya berapa nih? Tinggal panjang kali lebar aja. Tadi panjangnya 6 dan lebarnya adalah 6 akar 2. Jadi hasilnya 36 akar 2. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur kubus itu terdiri dari apa aja? Yaitu titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang atau diagonal sisi, diagonal ruang, kemudian bidang diagonal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur balok. Apa aja sih unsur-unsur balok itu? Oke, balok dengan kubus itu sebenarnya satu jenis ya. Jadi, semua yang ada di unsur-unsur kubus itu ada juga di unsur-unsur balok. Tadi apa aja unsur-unsur kubus? Oke, Ibu harap kalian hafal ya. Untuk unsur-unsur kubus itu sama dengan unsur-unsur baloknya ya. Nah, bicara rumus, udah pasti ya, balok itu pasti akan sedikit berbeda dengan kubusnya. Contoh luas permukaannya. Kalau tadi kan untuk kubus tinggal 6 kali sisi. Kalau ini kan sisinya ada yang beda nih ukurannya. Jadi rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi dan 2 kali lebar kali tinggi. Selanjutnya adalah volume sebuah balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya. Kemudian untuk diagonal bidangnya itu tergantung letak yang ada di bidangnya itu. Misalnya adalah bidang yang di bawah tuh, diagonal yang di bagian bawah kan itu panjang sama lebar ya. Jadi kalau kita cari diagonalnya dari rumus Pitagoras itu akar panjang dikuadratkan ditambah lebar dikuadratkan, karena diagonalnya itu kan hipotenusanya yang paling panjangnya. Masih ingat ya? Nah, diagonal bidang 2-nya berarti yang panjang dan tinggi, depan dan belakang itu. Yang diagonal bidang 3 sisanya berarti lebar dan tinggi ya. Oke, yang terakhir adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti yang di dalamnya kan. Berarti akar dari panjang dikuadratkan ditambah lebar dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. Baik, kita lihat contoh yang pertama.
Kita akan menghitung panjang kerangkanya ya. Di sini di balok ini yang diketahui adalah panjangnya 20 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 8 cm. Kita jawab, berarti panjang kawat yang diperlukannya rumusnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kenapa Bu 4 panjang, lebar, dan tinggi? Karena kan di sini ada 4 panjang nih. Panjangnya yang 20 cm ada 4 kan. Yang lebarnya juga ada 4, yang 4 cm ini. Dan tingginya juga yang 8 cm sebanyak 4 buah. Jadi kita bisa langsung kalikan 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kebayang nggak? Tinggal kita masukin aja ya. Berarti panjangnya 20, lebarnya 4, dan tingginya 8. Oke, sama dengan 4 dikali 20 ditambah 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 4 dikali 32. 4 dikali 32 hasilnya 128 cm. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung diagonal bidang. Sama ya kayak yang di kubus, kita akan menghitung mencari dengan rumus Pythagoras. Otomatis di situ kita akan mencari luas yang di bawahnya itu 10 dan 6 yang sudah diketahui. Kita akan mencari AC-nya kan. AC-nya itu kan berarti sisi miringnya. B itu adalah sudut 90 derajatnya. Berarti hipotenusanya itu yang paling panjang. Berarti AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama dengan 10 kuadratnya 100 ditambah 6 kuadratnya 36. AC kuadrat sama dengan 136. Nah, akar dari 136 adalah 11,66 cm. Contoh berikutnya kita akan menghitung diagonal ruang yang HB itu ya, yang di dalam. Nah, yang diketahuinya adalah panjangnya 12, lebarnya adalah 5, dan tingginya 6 cm. Kita akan mencari salah satu diagonal ruangnya, yaitu yang HB-nya. Rumusnya adalah P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Tinggal dimasukin ya angka-angkanya. Berarti akar dari P-nya tadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan ditambah 6 kuadrat. 12 kuadratnya 144. Terus tadi 5 kuadratnya adalah 25 dan 6 kuadratnya adalah 36. Jumlahnya 205. Akar dari 205 adalah 14,31 cm. Yang terakhir adalah menghitung luas bidang diagonalnya. Nah, berarti bidang diagonal kan yang kayak tadi ya, kubus, itu bidangnya. Otomatis di situ adalah akan membentuk persegi panjang. Itu akan dihitung luasnya. Nah, yang diketahui di sini panjangnya adalah 12 cm. Lebarnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Kita udah punya nih panjang AB-nya adalah 12. Berarti yang belum kita ketahui adalah panjang BG-nya ini ya. BG itu berarti yang harus kita cari adalah diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ya. Berarti kita akan mencari bagian BG ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, setelah nanti kalian sudah mendapatkan BG, berarti tinggal kalian kalikan untuk luasnya. Panjangnya yaitu BG dikali lebarnya yaitu AB. Mudah kan? Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.